Sambil mohon mohon tenang. Baik. Ya, mohon tenang para pendukung. Kita akan mulai sesi konferensi persnya. Silakan rekan-rekan media, 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Gantian ya, Mbak dulu, silakan. Ya, sebutkan nama dan medianya. Silakan. Mas Pram dan Bang Dul, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dari kantor Berita Antara. Yang mau saya tanyakan tadi kan terkait 300 miliar untuk UM di Jakarta, itu tuh nantinya bakal difokuskan di bidang apa? Terus nantinya ketika Mas Pram dan Bang Dul menang, itu upayanya menurut Mas Pram dan Bang Dul seperti apa sih untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri? Lalu yang kedua terkait pasar Tanah Abang, tadi kan perlunya promosi pemasaran itu menurut Mas Pram dan Bang Dul tuh promosi seperti apa sih untuk kembali menghidupkan dan menciptakan pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu pusat perekonomian di Jakarta? Terima kasih. Yang pertama saya ingin jawab mengenai 300 miliar rupiah. Nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM. Dan UMKM penggerak utamanya adalah kaum perempuan. Karena kami tahu sekarang ini yang jadi persoalan di Jakarta, salah satunya adalah UMKM yang digerakkan, diinisiasi oleh para perempuan. Dengan demikian UMKM-nya itu untuk menengah ke bawah. Yang kedua untuk Tanah Abang. Jadi saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta. Promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, berikutnya. Yang di belakang. Mas yang di belakang dulu, gantian. Di belakang. Di belakang, ya. Sebutkan nama dan medianya, Mas. Saya Pandi dari Pos Kota. Bang Dul dan Mas Pram izin masih berkaitan dengan pasar. Ini banyak keluhan dari masyarakat khususnya pedagang tradisional ya. Yang mengeluhkan sekarang ini pasar tradisional itu sepi. Karena banyaknya menjamunya pasar modern. Nah ini bagaimana strateginya mungkin Bang Dul sama Mas Pram untuk mengaktifkan kembali nih pasar tradisional supaya hidup kembali gitu. Saya kebetulan sudah keliling ke beberapa pasar, salah satu contoh adalah pasar Muncul di Jakarta Timur, yang problemnya kurang lebih sama seperti yang ditanyakan tadi. Maka dengan demikian, permodalan itu menjadi hal yang sekarang ini benar-benar ditunggu oleh para pedagang pasar. Ada bantuan dan mereka sebenarnya sangat rajin untuk membayar modal yang diberikan oleh siapapun, termasuk KUR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian selain permodalan, maka harus dibantu juga sarana dan prasarana untuk pasar rakyat. Karena memang persaingan pasar rakyat dengan pasar modern tidak bisa dihindari dan sekarang sudah terjadi, maka pemerintah bertanggung jawab untuk relokasi pasar rakyat yang berkembang yang memang tumbuh dari rakyat itu harus dijaga. Dan itu menjadi tugas pemerintah daerah termasuk pemerintah Jakarta untuk menjaga itu. Karena kalau dibiarkan persaingannya apalagi dengan yang besar-besar, pasti pasar rakyat ini akan kalah, pedagangnya akan kalah. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap mereka dalam kondisi persaingan yang seperti ini. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Mau nanya? Ya. Silakan. Tambahan atau gimana? Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak, silakan. Untuk Bang Dul tadi ada salah satu jurus menekan inflasi di Jakarta adalah membangun hunian TOD. Nah, padahal sebenarnya di Jakarta sudah banyak hunian TOD. Namun sayangnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah Jakarta sendiri karena daya beli, kemampuan belinya sangat rendah karena harganya mahal sekali. Jurus yang sangat spesifik yang akan Bang Dul terapkan nanti kalau terpilih apa sih untuk supaya masyarakat bisa mengakses hunian TOD itu? Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda Mbak. Nah tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah tentu pemerintah daerah
harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi, memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera akan begini-begini saja. Mungkin itu. Baik, Pak Pram, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan mungkin sebelum ada pertanyaan lagi. Jadi saya dan Bang Dul membuka yang disebut dengan jaring asmara. Aspirasi masyarakat ini sudah kami edarkan ke masyarakat dan alhamdulillah responnya luar biasa. Sekarang yang sudah mengisi itu lebih dari 11.000. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi apa yang kami ketahui dari masyarakat yang kita sebut belanja masalah. Selain secara langsung saya lebih dari 125 titik dan Bang Dul juga pasti lebih. Maka kami juga menerima aspirasi masyarakat yang ini adalah kami sehingga bisa mengetahui potret apa yang real yang menjadi keinginan masyarakat saat ini. Oke, satu pertanyaan terakhir silakan. Edi, Teman-teman yang di pojok boleh, silakan. Silakan. Saya? Mike. Mbak yang baju biru. Mbak yang di pojok, silakan Yang pakai baju jilbab. biru. Ya. Oke. Nama dan medianya Mbak, silakan. Selamat malam, Mas Pram dan Bang Dul. Tadi kan di dalam debat, saya Jen Cahyani dari iNews TV mau tanya, tadi kan di dalam debat sempat menyinggung ya Disneyland kepada paslon nomor 1 ya. Nah, ini menurut Mas Pram dan Bang Dul sendiri, mungkin objek wisata atau tempat wisata seperti apa, bagaimana dan di manakah yang cocok untuk di Jakarta untuk meningkatkan ekonomi atau UMKM ini? Terima kasih. Jadi saya percaya yang existing atau yang ada, baik itu Ancol, Taman Mini, Ragunan, Monas, dan museum-museum yang ada di Jakarta, sebenarnya bisa tetap menjadi ikon baru untuk warga dari manapun, baik dalam dan luar negeri, untuk ketika berkunjung di Jakarta, mereka bisa melihat itu. Termasuk sekarang kan sudah dikembangkan juga di beberapa tempat swasta, PIX misalnya. Sehingga dengan demikian saya bertanya bukan apa-apa, karena memang beliau menyampaikan baik itu ketika tahun 1918 maupun sekarang, sehingga kalau itu imajinasi, saya sangat menghormati imajinasi ya. Sehingga saya tidak mau membantah urusan hal itu. Demikian, makasih. Saya mungkin Pak tambahin Rano, saja sedikit. Kemarin saya baru saja mampir ke 2 pulau di gugusan Pulau Seribu. Yang pertama adalah Pulau Bidadari, yang kedua adalah Untung Jawa. Nah, kebetulan nih teman-teman saya yang dari Pulau Seribu nih 2 hadir di sini. Saya sengaja berangkat dari Muara Kamal. Saya sungguh surprise bahwa pengunjung yang melalui Muara Kamal ini, itu Taman Muara ini luar biasa. Saya juga agak bingung, kok mereka bisa tahu dari mana? Ternyata maaf, dia melalui sebuah aplikasi. Artinya begini, potensi yang ada di Pulau Bidadari dan pulau-pulau lain, itu bisa di-upgrade lagi. Cuman memang kendalanya masalah transportasi air, tadi yang saya katakan. Kemudian di sana juga masalah adalah air bersih. Maka tadi saya tanyakan kepada calon yang lain. Nah, artinya tentu menjadi pelajaran kita bahwa Jakarta selain memang punya tempat wisata, tapi kita akan mengeksplor Pulau Seribu menjadi daerah wisata. Bukan wisata yang baru, tapi kita harus lakukan revitalisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Yang terakhir dari saya dan Bang Dul tetap berkeinginan politiknya riang gembira. Jadi kalau ada debat dan sebagainya, kalau ada perbedaan, mungkin lebih baik kita selesaikan dengan riang gembira. Nggak usah kemudian ada yang sampai ngotot-ngotot. Menurut saya ini adalah bagian pendidikan politik yang dicontohkan oleh warga Jakarta kepada seluruh pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik, terima Pak kasih. Pramono Pasangan Anung dan calon nomor Pak Rano urut Karno 3, Pramono Anung dan Rano atas Karno. pandangannya di Terima konferensi kasih. pers bersama media. Terima kasih juga rekan-rekan media atas pertanyaannya. Ya.